Bahaya konsumsi makanan haram, konsekuensi di dunia dan akhirat. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Makanan haram diantaranya adalah bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembeli. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Konsumsi makanan adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari setiap individu. Namun, makanan yang halal yang diperbolehkan dan makanan yang haram yang dilarang, memiliki implikasi yang jauh lebih dalam daripada sekadar memenuhi kebutuhan fisik. Makanan haram memiliki dampak serius, tidak hanya dalam kehidupan dunia, tetapi juga dalam kehidupan akhirat. Video ini akan membahas beberapa konsekuensi serius dari mengkonsumsi makanan haram, baik di dunia maupun di akhirat. Dampak di dunia, amal ibadah tidak diterima. Salah satu dampak utama dari mengkonsumsi makanan haram adalah bahwa amal ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, penting untuk menjaga kesucian tubuh dan jiwa. Konsumsi makanan yang haram mencemari tubuh dan jiwa seseorang, sehingga amal ibadahnya tidak akan diterima. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Doa tidak terkabul. Konsekuensi lainnya adalah bahwa doa seseorang yang mengkonsumsi makanan haram tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah sarana komunikasi antara manusia dan Allah, dan ketika kita mengkonsumsi makanan yang dilarang, kita memutuskan hubungan ini. Dalam Islam, penting untuk menjaga kemurnian hubungan ini, dan makanan haram dapat mengganggu hubungan tersebut. Kerja hati dan peka terhadap nilai agama. Konsumsi makanan haram dapat membuat hati seseorang menjadi keras dan tidak peka terhadap nilai-nilai agama. Makanan yang dilarang dalam Islam seringkali dipandang sebagai tindakan maksiat, dan konsumsinya dapat merusak kesucian hati seseorang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa hati yang bersih adalah kunci untuk memahami ajarannya. Kemalasan beribadah. Makanan haram juga dapat membuat seseorang menjadi malas beribadah. Konsumsi makanan yang tidak halal dapat mempengaruhi tingkat energi dan semangat seseorang, membuatnya kurang termotivasi untuk beribadah dan melaksanakan tugas keagamaan. Mudah sakit. Konsumsi makanan haram dapat menyebabkan berbagai penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit spiritual. Banyak makanan haram memiliki risiko kesehatan, seperti daging yang tidak dihalalkan, alkohol, dan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Selain itu, dampak spiritual dari makanan haram juga dapat mengganggu kesehatan emosional dan mental seseorang. Dampak di akhirat, ditimpa azab di neraka. Salah satu konsekuensi paling serius dari mengkonsumsi makanan haram adalah bahwa seseorang yang melakukannya akan ditimpa azab di neraka. Dalam banyak hadis dan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang mengabaikan aturan-aturan makanan yang halal dan haram akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius di akhirat. Azab di neraka adalah hukuman yang paling besar bagi mereka yang melanggar perintah Allah dalam hal makanan. Tidak masuk surga. Konsumsi makanan haram juga dapat menyebabkan seseorang tidak masuk surga. Surga adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang taat dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya. Namun, mengkonsumsi makanan haram adalah tindakan maksiat yang dapat menghalangi seseorang dari memasuki surga. Jelas bahwa konsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat serius, baik di dunia maupun di akhirat. Ini bukan hanya masalah fisik, melainkan juga masalah moral dan spiritual. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama dan memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi adalah halal dan diperbolehkan. Penting untuk diingat bahwa Islam bukan hanya tentang menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga tentang menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Konsumsi makanan yang halal adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian jiwa dan tubuh,
serta untuk menjaga hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tindakan yang penuh makna dan memiliki implikasi yang dalam, dan harus diutamakan oleh setiap Muslim dalam menjalani kehidupannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia telah menjadikan makanan yang halal dan baik sebagai tanda kasih sayang-Nya kepada manusia. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab kita untuk menjaga kemurnian makanan yang kita konsumsi dan untuk menghindari makanan yang haram. Dengan melakukan itu, kita dapat menjaga diri kita dari dampak negatif di dunia dan akhirat, serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama kita. Dalam kesimpulan, konsumsi makanan haram dapat memiliki konsekuensi yang serius, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Ini melibatkan aspek spiritual, moral, dan kesehatan, dan harus dihindari oleh setiap Muslim yang ingin menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Menghindari makanan haram adalah tindakan yang penuh makna dan merupakan bagian penting dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kebijaksanaan dan kekuatan untuk selalu menjaga kemurnian dalam makanan kita.